Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Banarjaksono, NIM 19144 2060, kelas 4 BK A3. Perkenankan saya mempresentasikan hasil makalah tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum. Prasetyo Banarjaksono, NIM 19144 2060, 4 BK A3. Pengertian intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan berpikir secara abstrak, memecahkan masalah dengan menggunakan simbol-simbol verbal, dan kemampuan belajar dari dan menyesuaikan diri dengan pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari. Jenis-jenis intelijensi. Terdapat intelijensi quotient atau IQ, emotional quotient atau EQ, spiritual quotient atau SQ. Intelligence quotient. IQ adalah harga numerik yang memungkinkan kita membuat perbandingan pada tingkat kecerdasan orang lain. Tes kecerdasan memungkinkan kita untuk menghitung IQ atau intelligence quotient seseorang. Pada anak-anak, IQ dapat dihitung dengan perbandingan antara usia nyata atau usia kronologis seorang anak dengan usia mentalnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi IQ anak. 1. Faktor genetik. Salah satu faktor yang paling menentukan kecerdasan seorang anak adalah faktor keturunan atau herediter. Menurut Dr. Bernard Devlin, faktor genetik memiliki peran sebesar 48% dalam membentuk anak. Menurutnya, kualitas otak janin adalah bibit atau benih yang berasal dari ayah dan ibunya, yaitu berupa gen-gen yang terdapat pada kromosom dalam sperma dan sel telur. Jadi jika kualitas sel telur dan sperma bagus, bisa diharapkan kualitas dari hasil pembuahannya juga akan bagus. Kemudian yang kedua, faktor gizi. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa makanan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kecerdasan anak. Perkembangan kecerdasan anak berkaitan erat dengan pertumbuhan otak. Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan otak adalah gizi atau nutrisi yang didapatkannya. Kemudian yang nomor 3 adalah faktor lingkungan. Menurut Devlin, sekitar 52% IQ anak dibentuk oleh lingkungan, termasuk ketika masih dalam kandungan. Maksudnya agar orang tua berupaya memberi iklim tumbuh kembang sebaik mungkin sejak dalam kandungan agar kecerdasannya berkembang dengan optimal. Hal ini masuk akal karena begitu banyak sel saraf yang dibawa sejak lahir. Berarti ada banyak juga sel otak yang dapat dipakai untuk menerima informasi dan mempelajari sesuatu. Rangsangan yang optimal dari lingkungan akan menambah tebal lapisan di permukaan otak besar atau corpus cerebri. Jadi seperti itu. Rangsangan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Namun pada umumnya adalah pemenuhan kebutuhan berkomunikasi, penyediaan sarana atau fasilitas, termasuk status sosial dan ekonomi, serta dukungan keluarga berupa kasih sayang. Rangsangan-rangsangan yang tepat diharapkan dapat memunculkan potensi atau bakat kemampuan anak, seperti musik, matematika, melukis, dan menari. Kemudian pengukuran IQ. Menurut Stanford Binet Intelligence Scale. Menurut skala Stanford Binet, IQ diklarifikasikan sebagai berikut. 140 sampai 169 tergolong sangat superior. Kemudian 130 sampai 139 merupakan IQ superior. 110, 119 break normal atau di atas rata-rata. Kemudian 90 sampai 110 average atau rata-rata.
80 sampai 89 itu low average, di bawah rata-rata. 70 sampai 79 borderline defective. Juga selain dari Stanford Binet Intelligence Scale, ada dari Wiscal Intelligence Scale for Children Received atau WISC-R. Dimaksudkan untuk mengukur intelijensi anak usia 6 sampai 16 tahun. Tes ini termasuk tes individual, terdiri dari 12 subtes yang diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan pengganti subtes. Kedua belas subtes tersebut dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu skala verbal dan performansi. Kemudian ada Colored Progressive Matrix atau CPM. Colored Progressive Matrix merupakan salah satu contoh bentuk skala intelijensi yang disusun oleh J.C. Raven dan dapat diberikan secara individual maupun kelompok. CPM merupakan tes yang bersifat non-verbal. Materi-materi yang diberikan tidak dalam bentuk tulisan atau bacaan, melainkan dengan gambar-gambar yang berupa figur dan desain abstrak, sehingga diharapkan tidak tercemari oleh faktor budaya. CFIT atau Culture File Intelligence Test juga menyajikan soal yang hendaknya subjek memilih suatu desain yang tepat. Ada pula skalanya hampir sama dengan yang tadi. Kemudian ada EQ, Emotional Question. Emotional Question merupakan serangkaian kemampuan mengontrol dan menggunakan emosi serta mengendalikan diri, semangat, motivasi, empati, kecakapan sosial, kerjasama, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi EQ. Perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Faktor internal adalah individu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah dukungan dari lingkungan di sekitar untuk lebih mengoptimalkan sejuta potensi yang dimilikinya, terutama kecerdasan emosional. SQ adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan EQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Faktor yang mempengaruhi SQ menurut Agustinan adalah yang pertama, inner value atau nilai-nilai spiritual dalam yang berasal dari dalam diri, suara hati, seperti keterbukaan, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial. Faktor kedua, drive, yaitu dorongan dan usaha untuk mencapai kebenaran atau kebahagiaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi taraf intelijensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi taraf intelijensi ini adalah satu, keturunan. Nah, studi korelasi nilai-nilai tes intelijensi di antara anak dan orang tua atau dengan kakek neneknya menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seorang sampai pada tingkat tertentu. Kemudian latar belakang sosial ekonomi. Ini termasuk pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lain. Kemudian ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang kurang baik, lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik pula. Lingkungan yang dinilai buruk bagi perkembangan intelijensi adalah panti-panti asuhan, serta institusi lainnya, terutama bila anak ditempatkan di sana sejak awal kehidupannya. Kondisi fisik, keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat, menyebabkan tingkat kemampuan mental anak itu rendah. Kemudian ada iklim emosi. Iklim emosi di mana individu dibesarkan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian tujuan tes intelijensi. Ada beberapa di antara tujuan tes intelijensi adalah dapat digunakan untuk menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Untuk mengidentifikasi siswa memiliki IQ di atas normal, tes intelijensi digunakan untuk mendiagnosa kesukaan pelajaran dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara. Tes intelijensi dapat digunakan untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang dan juga sebagai media untuk mengawali proses konseling. Ada juga tes intelijensi digunakan untuk mengenali dan memahami diri sendiri dengan lebih baik serta mengetahui kemampuannya.
Untuk mengukur kemampuan verbal menyakup kemampuan yang berhubungan dengan simbol numerik dan simbol-simbol abstrak lainnya. Kemudian alat prediksi kerja yang efektif dalam banyak bidang pekerjaan, serta aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.